Halo teman-teman, disclaimer. Disclaimer dulu. Kembali lagi di channel Arjuna Gosong. Ini salah satu channelku. Jadi sepanjang video ini sampai selesai, tidak ada video ataupun foto yang berkaitan dengan apa yang akan aku sampaikan. Karena pertama aku orangnya itu sangat males. Nah, ini sesuai dengan pengalaman ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ya pengen bikin pupuk dengan cara yang sangat mudah dan efisien, pokoknya mudah dan murah, itu teman-teman percaya deh sama aku. Teman-teman ambil ya kotoran kambing yang baru keluar, ditambah dengan teman-teman cari dedaunan beserta tanah di sekitar pohon yang rimbun. Jadi kalau misalkan ada pohon apa tuh rambutan atau pohon bambu, di bawahnya banyak dedaunannya dan daunannya itu udah mulai lapuk gitu ya, yang bagian bawah. Teman-teman ambil aja tuh satu genggam ya. Kemudian kotoran kambing yang baru itu tadi, atau kotoran sapi atau kotoran ayam, bebas. Kalau kotoran ayam sebaiknya jangan yang bercampur sama sekam ya teman-teman, yang full kotoran saja. Nah lanjut, teman-teman sediain wadah, terserah wadahnya teman-teman tuh kayak gimana, yang penting ada tutupnya. Bukan biar apa tuh, bukan biar nggak kena hujan atau biar nggak terlihat berserakan dan semacamnya. Nah bahan-bahan itu teman-teman ambil satu ember. Misalkan teman-teman punya kotoran kambing, satu ember kotoran kambing itu dimasukin ke dalam ember, kemudian ditambah dengan 10 air bebas. Air apa boleh, bebas ya teman-teman. Jadi perbandingannya 1:10. Nah kalau pakai kotoran kambing itu dalam 24 jam itu nanti udah banyak, istilahnya tuh unsur haranya yang larut ke air. Jangan takut tanaman kalian mati teman-teman ya. Pernah dengar nggak waktu dulu itu misalkan ada yang bilang kalau kotoran kambing yang masih baru itu bikin tanaman panas mati ya. Itu kalau tidak diencerkan. Kalau padat itu kan tidak diencerkan ya kan. Nah kalau misalkan pengencerannya itu terlalu kental, misalkan kotorannya satu ember, airnya satu ember, itu juga bisa bikin overdosis. Tapi dengan dosis yang sesuai ya, itu hasilnya bagus teman-teman, melebihi pupuk kotoran kambing yang udah berbulan-bulan. Jadi semakin baru keluar itu semakin bagus ya, kalau dilarutkan ke dalam air gitu teman-teman. Terus itu tadi ya kan ngebikinnya, dimasukin ke ember, kemudian air sama daun yang pada berjatuhan itu. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya kita tuh mengambil mikroorganisme yang ada di serasah daun yang kita ambil dari bawah pohon itu tadi. Nah itu bakterinya atau mikroorganismenya itu, kok orgasme sih, mikroorganisme bukan mikroorgasme. Nah itu ada bakteri, ada jamur dan lain sebagainya, dan itu sangat beragam. Jadi jangan pakai produk yang ngebuat lingkungan atau pupuk itu menjadi terdominasi sama bakteri tertentu teman-teman. Justru harus dibikin beragam gitu teman-teman. Nah terus setelah 1:10 ya diencerkan, itu besoknya udah bisa dipakai.
teman-teman coba dulu ya di tanaman, karena pertama tanaman kita beda. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk semua tanaman teman-teman. Oke, cuma yang jadi perhatian lebih lanjut itu dosisnya sama banyaknya. Nah kalau misalkan teman-teman tuh di sawah punya pohon terong 1000, itu ya jangan 1000 pohon terong itu dikocok itu semua, jangan, dicoba dulu. Takutnya ya gimana ya, nanti overdosis atau enggak, terus kok terlalu encer atau enggak, kan gitu teman-teman. Kalau terlalu encer berarti nanti kan tanamannya seperti nggak ada perbedaan setelah disiram itu. Setidaknya seminggu kemudian itu harus ada perbedaan kalau dipupuk dengan cara dikocok ya teman-teman. Bayangin sekarang teman-teman ya, bayangin kalian tuh punya pohon melon ya kan, tanaman melon dikocok sama pupuk dari kohe kambing yang baru keluar, di fermentasi di dalam ember sama air. Terus tanaman melonnya tadi subur, buahnya gede-gede, rasanya manis. Bayangin, bayangin deh. Jadi itu secara apa ya, logika itu kan air ya beserta pupuk atau kotorannya itu masuk ke dalam akar tanaman, kemudian ke batang, ke daun, proses fotosintesis, terus diolah jadi glukosa, jadi oksigen, jadi apa namanya, uap air dan sebagainya, masuk ke dalam buah, buahnya jadi manis dan lain sebagainya, kita makan. Dari sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan lezat gitu, dari sesuatu yang menjijikkan menjadi sesuatu yang lezat teman-teman. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jangan terlalu berpatokan sama video ini, karena lahan kita juga beda gitu teman-teman. Sekali lagi, bukannya aku tidak bisa bikin video yang kelihatan muka, bukan, karena ini lagi rebahan, jadi ya aku kasih foto-foto lah cewek Rusia. Ya wes gitu dulu ya teman-teman, terima kasih, semoga kalian semua sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Lezat gitu, dari sesuatu yang menjijikan menjadi sesuatu yang lezat teman-teman. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jangan terlalu berpatokan sama video ini, karena